Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu tanda mantan gak akan pernah kembali, harus kamu hindari. Ya, nah, jadi ada satu tanda yang tanpa kita sadari kita lakukan. Ya, walaupun cuman dalam bentuk komen di media sosial, tapi kita lakukan. Tapi itu adalah tanda bahwa mantan tidak akan pernah kembali kepada kita lagi. Dan sayangnya, ini banyak dilakukan. Karena itu, kalau kita menginginkan mantan kembali, apapun keadaannya, seberat apapun situasinya, ini harus kita hindari. Ya, nah. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, satu hal itu ya. Saya tadi baca komen ya. Di komen itu ada yang bilang, bagaimana mungkin mantan mau kembali kepada saya? Sekarang dia sudah tunangan kok dengan orang ketiga. Itu ya komennya. Terus ada juga komen yang lain. Nggak mungkin, mustahil mantan balik dengan saya, wong dia sudah menikah dengan orang lain. Ya, itu tuh yang kita katakan. Jadi kita mengatakan mana mungkin, kita mengatakan mustahil, ya sudah. Itu adalah tanda memang bahwa mantan ini tidak akan pernah kembali karena itu yang menjadi doa kita. Ya, mana mungkin mantan kembali, itu yang jadi doa kita. Mantan tidak pernah mendengarkan kita bilang begitu, mungkin juga tidak pernah baca komen kita di media sosial orang lain, tetapi apa yang kita katakan, apa yang kita ketik sesungguhnya, itulah yang akan terjadi. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita ketik, apa yang kita bayangkan, itu adalah doa kita semua tuh. Ya. Nah, sehingga kalau kita katakan mana mungkin, ya sudah, mantan tidak akan pernah kembali karena doa kita mana mungkin mantan bisa balik. Mengatakan mustahil, ya sudah, itu yang jadi doa kita. Ya. Jadi orang yang membaca komen itu melihat betapa keraguan di dalam diri kita sangat besar, jadi jengkel dia. Dia sebenarnya pengen membantu, sekurang-kurangnya dengan doa, tapi baca komennya begitu jadi jengkel. Dia aminkan apa yang di komen kita tadi. Ya. Nah, jadi kita kan tidak bisa betul tuh ya, menahan diri kita untuk tidak berkomentar. Kita marah kepada mantan, ya, tetapi kenapa rasa kesal kita, rasa jengkel kita, kita tumpahkan kepada orang lain? Kan sudah bagus tuh. Ada orang membuat postingan, pengen membantu kita. Apakah membantu dengan berbagai tips ya, membantu dengan mengajarkan berbagai doa, membantu dengan nasihat-nasihatnya.
Kan orang mau bantu kita. Kita membayar juga enggak kan. Bahkan nonton iklannya saja itu kalau YouTube kita enggak mau, kita skip tuh. Ya, kita membayar juga tidak. Ya, dia mengkhianati kita juga enggak pernah, wong kenal saja tidak. Tapi rasa kesal kita kepada mantan, kenapa kita tumpahkan kepada orang lain? Orang lain mau membantu kita, mantan yang mengkhianati kita, tapi orang yang mau membantu kita yang jadi sasaran rasa jengkel kita. Orang itu mengaminkan apa yang kita komen, ya. Kemudian yang membaca komen itu juga mengaminkan apa yang kita komen. Para malaikat yang melihat komen kita juga mengaminkan. Selesai. Mantan tidak akan pernah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita bahas kan. Yang menyebabkan doa kita tertolak, keluhan-keluhan kita. Baik dengan lisan, juga dengan komen, kita mengeluh. Kok doa saya tidak terkabul, sudah berdoa sekian bulan, mantan tidak pernah merespon, malah menikah dengan orang lain. Nah sekarang begini, di zaman kita ini kan informasi ada begitu banyak ya, banyak informasi. Rahasia pernikahan rumah tangga orang zaman sekarang sudah bukan rahasia. Kalau bisa disebut rahasia, rahasia umum, semua orang tahu. Kita bisa lihat orang tunangan, bubar. Tunangan dari kecil, tahu-tahu KKN, kuliah, ketemu dengan teman KKN jatuh cinta. Tunangannya diputus, menikah dengan teman KKN-nya. Banyak seperti itu. Itu baru tunangan. Yang menikah hari ini, ya, 3 bulan lagi bercerai. Banyak tuh. 1 tahun lalu menikah, hari ini bercerai. Banyak. Jadi kita tahu semua zaman sekarang. Ada begitu banyak orang yang 1 tahun yang lalu menikah. 9 bulan kemudian bercerai. 3 bulan kemudian dia kembali kepada mantannya. Ada begitu banyak orang yang menemukan jodoh sejatinya itu melewati perjalanan yang berliku. Maka saya katakan tadi, mantan bisa kembali. Sesulit apapun situasinya. Sudah tunangan, bahkan sudah menikah dengan orang lain, bisa saja kembali. Tapi kita harus menghindari. Menghindari apa? 1, jangan sampai jadi perusak rumah tangga orang lain. Jadi kalau mantan sudah nikah, sudah. Tidak usah komunikasi dengan dia, tidak usah chatting, tidak usah telepon. Diam saja. Usaha kita sekarang ya kalau masih menginginkan dia, berdoa. Tapi harus menghindari. Apa yang kita hindari dalam berdoa? Mengeluh. Nah, mengatakan mana mungkin, mustahil, kok belum terkabul. Nah, keluhan-keluhan itu yang harus kita hindari. Karena sesungguhnya keluhan-keluhan itulah penyebab tertolaknya doa-doa kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan. Ya, pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Kita bertanya, siapa sih orang yang tergesa-gesa itu? Dijelaskan di dalam hadis tadi, yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu orang-orang tergesa-gesa. Sekarang kita termasuk yang mana? Tergesa-gesa atau tidak? Kalau kita tidak
tergesa-gesa, maka doa kita pasti dikabulkan. Mantan akan kembali. Sesulit apapun jalannya untuk kembali, mantan akan kembali. Insya Allah doa kita terkabul. Kuncinya tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.